Tanah terbuka segera menjadi sunyi ketika mata merah tua Xiaoyan menyapu. Beberapa murid sekte mistik laut diam-diam menelan air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan besar inilah waktunya untuk datang dan mencari sekte mistik laut untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiaoyan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun Shan sudah meninggal. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua masalah dalam sekte mistik laut. Karena inilah dia tidak bisa begitu saja menyaksikan sekte mistik laut dihancurkan oleh tangan Xiaoyan. Kamu, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah di saat seperti ini. Mengapa Anda tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Yun Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang melayang akhirnya berhenti di wajah Xiaoyan yang sangat dingin. Emosinya sangat kacau saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun Shan menjadi jauh lebih pucat selama beberapa tahun ini, Yun Shan akhirnya adalah gurunya. Sekarang Yun Shan telah mati oleh tangan Xiaoyan, dia seharusnya membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun Shan selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa membantahnya. Yun Shan mati di tangan Xiaoyan. Berbicara secara wajar, dia pantas mati. Namun, dari sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu balas dendam atas dirinya sebagai murid sekte mistik laut. Namun, lupakan masalah tentang sekte mistik laut yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiaoyan dan membalas dendam. Karenanya, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiaoyan berkedut saat mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarah. Apa yang saya inginkan? Sekte mistik laut menculik ayah saya lalu menghancurkan klan Xiao saya. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Souls, dengan takdirnya tidak diketahui. Anda masih bertanya apa yang ingin saya lakukan? Yun Yun memegang erat tangannya yang halus saat dia merasakan kesengsaraan dan amarah dalam kata-kata Xiaoyan. Kuku jarinya menembus telapak tangannya sampai terasa sakit. Dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati mantan. Dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan sekte mistik laut beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikan Anda. Namun, Anda telah mengubah sekte mistik laut menjadi seperti itu. Tidak bisakah kamu berhenti? Payudara penuh Yun Yun naik dengan lembut saat dia dengan ringan menggigit bibir bawahnya yang merah. Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti? Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti itu? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiaoyan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia bergemuruh, aku tidak akan berhenti selama sekte mistik laut terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Hanya darah yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiaoyan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan ke tahap seperti itu untuk menjadi bahagia? Sekte mistik laut saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha. Haha. Xiaoyan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan? Apakah sekte mistik laut menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao saya? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao saya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh sekte mistik laut Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Pucat muncul di wajah cantik Yun Yun. Tubuh indahnya sedikit gemetar.
Setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua masalah ini semua dimulai oleh sekte Mystic Cloud. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Saya tahu bahwa sekte Mystic Cloud salah sehubungan dengan masalah klan Xiao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Wajah Yun Yun menjadi pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan bergetar saat mengencang saat melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, "Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan sekte Mystic Cloud karena ini. Saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan sekte Mystic Cloud, hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran Jiama. Saya tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk Anda." Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang dipenuhi amarah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu masalahnya, kamu harus mengalahkanku dulu. Saya pikir itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangan halusnya dan pedang panjang berwarna hijau muncul dan muncul. Dia mengangkat wajah cantiknya dan berbicara dengan pelan. "Yun Yun, kamu lebih baik tidak berlebihan." Hati Xiao Yan langsung berang ketika melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Wajahnya galak saat dia berteriak. Maaf, bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan sangat terluka. Namun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Memiliki konsep yang dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak bisa meninggalkannya. Mata Xiao Yan dengan marah menatap sosok Yun Yun yang lembut gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan yang kuat semacam ini tidak dianggap sebagai metode yang baik. Setelah kekuatan obat habis, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli tentang semua ini. "Xiao Yan, kamu tidak harus melawan. Masih ada kita di sekitar." Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. "Saya akan melakukannya sendiri." Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara. Mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara tatapannya tertuju pada Yun Yun di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan douki yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepalkan pedang panjang. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. "Guru," tubuh Nalan Yanran di sampingnya berkedip dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat douki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, "Izinkan saya melakukannya, hal-hal berkembang ke tahap ini karena keras kepala saya saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu." Yun Yun menghela nafas. "Namun, saya setidaknya anggota dari sekte Mystic Cloud. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud. Serahkan pertempuran ini padaku." Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suara jernihnya terdengar, "Xiao Yan, saya juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, saya juga anggota dari sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud, kamu harus bertarung denganku dulu." Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. "Yanran, ini adalah masalah antara sekte Mystic Cloud dan Xiao Yan. Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan.
Jelas bahwa Mystic Cloud Sekte saat ini dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak bisa menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su. Kekeras-kepalaan muncul di matanya yang cantik. Semua kemampuan saya diturunkan kepada saya oleh guru dan sekte Mystic Cloud. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir jelas melebihi kekuatan mereka. Tuan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku yang dulu untuk mengejar gadis ini dengan benar. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang perlahan gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie. Dia bahkan tidak melihatnya. Tatapannya terfokus pada wajah Nalan Yanran yang keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci! 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 Sosok hitam itu bergerak dengan aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok kehitaman tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Segera, sosok hitam yang telah diubah Xiao Yan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba. Syok segera muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan douki yang kuat ditembakkan dengan kejam. Bang! 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 Gumpalan api hijau tua menyala dan muncul. Itu bertabrakan dengan douki dan segera meledak di tengah suara rendah dan dalam. Kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Nalan Yanran baru saja mundur ketika sosok hitam langsung menembus hambatan udara. Dia dengan kuat meraih leher panjangnya, menyebabkan tubuh indahnya menjadi kaku. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Suara dingin itu perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencengkeram tenggorokan yang terakhir. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya.